Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti dengan NIM C0E023040. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar perhitungan pajak, depresiasi, dan amortisasi. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud. Menurut ahli perpajakan Mardiasmo 2018-177 dalam bukunya disebutkan bahwa untuk menghitung besarnya penyusutan harta tetap berwujud dibagi menjadi dua golongan. Menurut ahli perpajakan Mardiasmo 2019-192 dalam bukunya dijelaskan bahwa metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan penyusutan. Yang pertama yaitu ada dasar perhitungan pajak. DPP atau dasar pengenaan pajak adalah jumlah dari harga jual, penggantian nilai ekspor, nilai impor atau nilai lainnya yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menghitung nilai yang akan menjadi terutang. Jenis dasar pengenaan pajak penghasilan atau DPP PPH. DPP PPH 21 atau dasar pengenaan pajak penghasilan. Undang-undang menetapkan tarif pajak penghasilan sesuai dengan pasal 21 pegawai, contohnya pegawai tetap. DPP PPH 22 atau dasar pengenaan pajak nilai impor. Dapat diketahui bahwa nilai impor ini tidak termasuk dalam PPN atau pajak penghasilan yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. DPP PPH 23. Dalam dasar pengenaan pajak PPH 23 ini merupakan sebuah nilai atas imbalan sehubungan dengan kaitannya jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa konstruksi, dan jasa lainnya yang dapat dipotong dari jumlah bruto yang termasuk dalam PPN. DPP PPH 15. Masih ada lagi yaitu dasar pengenaan pajak PPH 23. Adapun jenis-jenis dasar pengenaan pajak pertambahan nilai atau DPP PPN. Dasar pengenaan pajak atau DPP harga jual. Untuk dasar pengenaan pajak terhadap harga jual ini mempunyai arti tersendiri, di mana harga jual merupakan nilai uang dari keseluruhan biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh para penjual karena penyerapan suatu barang kena pajak atau BKP. Yang kedua itu dasar pengenaan pajak DPP penggantian. Selain harga jual, dasar pengenaan pajak untuk penggantian ini dimaksud merupakan sebuah nilai uang dari keseluruhan biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa kepada para penjual karena penyerahan jasa kena pajak atau JKP. Dasar pengenaan pajak nilai ekspor. Tidak sampai di situ saja, dasar pengenaan pajak untuk nilai ekspor ini merupakan nilai uang atas keseluruhan biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. Selanjutnya itu dasar pengenaan pajak. Nilai impor lainnya yang termasuk dasar pengenaan pajak dengan nilai impor. Yang terakhir yaitu dasar pengenaan pajak nilai lain. Dasar pengenaan pajak untuk nilai lain yang menjadi suatu nilai yang dipakai sebagai dasar pengenaan pajak untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu sendiri. Selanjutnya itu cara menghitung kena pajak. Perhitungan besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan pembukuan dan yang kedua menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan etikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Yang kedua itu diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan yang terakhir yaitu disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan, misalnya dalam bahasa Inggris. Yang kedua yaitu
Depresiasi. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud. Menurut ahli perpajakan Mardiasmo 2018-177 dalam bukunya disebutkan bahwa untuk menghitung besarnya penyusutan harta tetap berwujud dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama harta berwujud yang bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok, yaitu kelompok pertama itu kelompok harta berwujud bukan bangunan yang masa manfaatnya 4 tahun. Kelompok kedua yaitu kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Kelompok yang ketiga itu kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Dan kelompok keempat, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 20 tahun. Yang kedua yaitu harta tetap berwujud yang berupa bangunan terdiri dari dua kelompok. Yang pertama itu permanen, masa manfaat 20 tahun. Yang kedua yaitu tidak permanen, masa manfaat tidak lebih 10 tahun. Metode dan tarif penyusutan. Menurut ahli perpajakan Mardiasmo 2019-192 dalam bukunya dijelaskan bahwa metode penyusutan yang dapat dipergunakan dalam metode garis lurus atau straight line method dan metode saldo menurun declining balance method. Wajib pajak diperkenakan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan penyusutan. Metode garis lurus diperkenankan digunakan untuk semua kelompok harta tetap berwujud, sedangkan metode saldo menurun hanya diperkenankan digunakan untuk kelompok harta berwujud, bukan bangunan saja. Dan yang terakhir yaitu amortisasi. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, amortisasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam. Menurut ahli perpajakan Mardiasmo 2018-180 dalam bukunya disebutkan bahwa dalam amortisasi harta tetap tidak berwujud digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok pertama itu kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun. Kelompok kedua yaitu kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Kelompok ketiga yaitu kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Kelompok keempat, kelompok harta tidak berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 20 tahun. Metode dan tarif amortisasi. Menurut ahli perpajakan Mardiasmo 2018-180 dalam bukunya dijelaskan bahwa harga perolehan harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan muhibah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun diamortisasi dengan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan amortisasi. Dari materi tersebut dapat kita simpulkan, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Kemudian untuk penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud, sedangkan untuk amortisasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.